Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelumnya, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul pada siang ini di SD Negeri 15 Pondok ini dalam rangka diseminasi dan penerapan pengalaman saya dalam hal budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 15 Muara Takum, yang terhormat Bapak dan Ibu-ibu Majelis Guru SD Negeri Muara Takum, yang alhamdulillah hadir pada hari ini pada kegiatan aksi nyata saya dalam hal berbagi tentang budaya positif di lingkungan sekolah di tempat kita mengajar. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah merupakan aksi nyata saya dalam program pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 pada modul 1.4 yang berupa tentang budaya positif, bagaimana menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Baik Bapak Ibu, nanti saya akan mengilustrasikan beberapa hal, kemudian setelah itu nanti silakan Bapak Ibu nanti memberikan umpan balik, pertanyaan atau tanggapan terhadap presentasi yang saya buat ini. Jadi konsep inti yang akan saya jelaskan pada hari ini yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebijakan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi ini materi-materi yang akan saya sampaikan pada hari ini tentang budaya positif ini. Nanti saya juga akan bagikan bahan ini kepada Bapak Ibu sebagai bahan untuk dibaca nanti di rumah. Kita lihat yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini mengambil filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak pendidikan kita, bahwa pembelajaran yang dirancang itu berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern profil pelajar Pancasila. Pada kurikulum merdeka sekarang kita diharapkan menghasilkan pelajar dengan profil Pancasila, yaitu yang berkebinekaan, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi secara ringkas saya jelaskan Bapak Ibu, kita sebagai guru ini sifatnya menuntun, bukan sebagai penuang. Jadi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, manusia itu bukan ketika lahir itu bukan bagaikan kertas putih. Selama ini kita beranggapan bahwa manusia itu lahir bagaikan kertas putih bersih. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, manusia itu lahir sebenarnya dia di kertas itu sudah ada coretan Pak, sudah ada tulisan, cuman masih buram. Artinya apa? Manusia itu sebenarnya sudah membawa sifat orang tuanya ketika lahir. Bagaimana gen ayahnya, bagaimana gen ibunya, bagaimana perilaku ayahnya, kepribadian ibunya, sebenarnya sudah dibawa sejak lahir. Jadi bukan kertas putih, tapi kertas yang sudah dicoret-coret tapi masih buram. Maka tugas kita guru lah yang menuntun atau menjelaskan atau memperjelas tulisan yang buram tadi. Itu tugas kita guru. Itu ringkasan dari pendapat Ki Hajar Dewantara. Inilah yang diterapkan dalam kurikulum merdeka, bahwa pembelajaran yang dilaksanakan berprinsip
membelajarkan siswa itu sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Itu secara ringkasnya. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol ini artinya bagaimana kita menghadapi siswa, bagaimana kita mengontrol perilaku siswa. Jadi ada beberapa konsep yang salah selama ini yang kita percayai tentang bagaimana kita mengontrol. Yang pertama yaitu ini, ilusi guru mengontrol murid. Artinya kita selama ini beranggapan guru ini bisa mengontrol murid. Perilaku murid itu bisa kita kontrol, tidak kita. Itu anggapan kita selama ini. Ternyata hal itu salah. Nanti saya jelaskan selanjutnya. Kemudian bahwa kritik dan membuat rasa bersalah pada murid itu mampu menguatkan karakternya. Artinya kalau kita sering mengkritik perilaku siswa, sering membuat siswa merasa bersalah, itu bisa kita menguatkan karakternya. Itu selama ini anggapan kita. Artinya dengan kita selalu memberi nasihat, kita selalu memunculkan kesalahan atau mengingatkan kesalahan dia, kita bisa membentuk karakter. Ternyata itu salah. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya apa? Kita selama ini beranggapan bahwa pujian-pujian yang kita berikan, hadiah-hadiah yang kita berikan itu bermanfaat bagi siswa. Ternyata juga itu salah. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita selalu beranggapan kita sebagai orang dewasa berhak memaksakan suatu aturan kepada anak-anak kita atau kepada siswa kita. Itu pun ternyata kurang tepat. Itu beberapa konsep tentang teori kontrol yang tidak sesuai selama ini yang kita sudah anggap benar kita terapkan di kelas kita. Kemudian Bapak Ibu, maka di sini ada paradigma stimulus respon dirubah menjadi pendekatan teori kontrol. Selama ini kita melaksanakan kontrol terhadap siswa itu kita menganut ini stimulus respon. Maka sekarang namanya lagi teori kontrol, ada ajuan baru atau teori baru yang dikembangkan, yaitu namanya teori kontrol. Apa bedanya? Yang pertama Bapak Ibu kita lihat yang stimulus respon, bahwa kebutuhan kita dianggap sama. Selama ini kita menganggap murid kita itu kebutuhannya sama. Padahal pada teori kontrol dijelaskan bahwa kebutuhan kita ini berbeda-beda. Siswa itu di dalam kelas itu kebutuhannya beda-beda walaupun sama-sama belajar matematik, tapi kebutuhannya terhadap matematik itu beda-beda. Ada siswa itu memang butuh matematik nanti kehidupannya. Ada yang enggak, mungkin yang ahlinya besok di bidang pertanian, tak butuh matematik dah. Ya kan? Itu kemudian yang kedua, semua orang melihat yang sama. Kita selama ini menganggap pandangan siswa kita itu sama untuk ke depan. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita saja memandang gajah itu berbeda masing-masing orang. Ya kan? Mungkin ada yang memandang gajah itu fokusnya di telinga, ada yang memandang gajah itu fokusnya di kaki, ada yang memandang gajah itu fokusnya di belalai. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada stimulus respon, kita berpandangan bahwa kita mencoba mengubah orang lain itu, siswa kita itu berpandangan sama dengan kita. Padahal pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda. Kemudian paradigma lama, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini kita menganggap murid kita itu kalau salah, kalau dia berperilaku buruk, kita anggap kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Artinya apa? Siswa kita itu melakukan kesalahan, di balik itu sebenarnya ada tujuan. Salah satunya mungkin mencari perhatian. Salah satu itu dia menunjukkan bahwa mungkin di rumah dia kurang perhatian, dia butuh kasih sayang. Itu salah satunya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang kelima, kita beranggapan orang lain bisa mengontrol saya. Kita selama ini beranggap orang lain itu bisa mengontrol kita. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti yang bisa mengontrol kita ini hanya diri kita sendiri. Tidak bisa orang lain mengontrol kita. Kalau dari diri kita itu tidak ada kemauan. Jadi intinya sebenarnya dari diri masing-masing. Kemudian yang
kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau diri mereka sendiri tidak mau berubah. Kemudian yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Artinya pada saat rujukan pemaksaan itu gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Artinya ketika kita memberikan pilihan solusi permasalahan orang, seharusnya kita berikan solusi baru. Jangan paksakan kehendak kita gitu. Kemudian yang terakhir, model berpikirnya menang atau kalah. Kalau dia mengalah berarti dia kalah. Kalau dia bertahan berarti dia menang. Kemudian kalau teori kontrol baru, modelnya berpikirnya menang dan menang. Kalau dia mengikuti kita tetap menang, walaupun dia tidak mengikuti kita tetap menang. Itu maksudnya. Lanjut Bapak Ibu, kita masuk disiplin positif. Disiplin positif itu kata disiplin berasal dari kata disiplina. Sebenarnya disiplin itu artinya belajar. Selama ini kita tahu kata disiplin itu berarti aturan ya Pak, ya kan? Sebenarnya kata disiplina itu artinya belajar, bukan aturan. Maka disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dipilih. Berarti disiplin diri itu artinya tanggung jawab terhadap nilai-nilai kebaikan yang kita yakini selama ini. Itu yang dimaksud dengan disiplin diri. Kemudian disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa hadiah, dan juga tanpa ancaman, dan juga tanpa hukuman. Itu yang sebenarnya disiplin positif. Artinya kita menerapkan disiplin di sekolah ini, kalau dia disiplin tidak pakai hadiah, kalau dia melanggar tidak pakai hukuman, tidak pakai sanksi. Kalau selama mau ada sekolah apa? Kalau melanggar dia ada sanksinya. Kalau kalau dia berbuat baik ada rewardnya. Walaupun itu harus hanya berupa pujian. Kalau disiplin positif itu artinya memang memberdayakan peserta didik itu disiplin itu tanpa imbalan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Itulah yang namanya budaya disiplin positif. Artinya kalau bisa diterapkan seperti itu, berarti sudah membudaya disiplin positif ini sendiri. Kemudian di bawahnya sebagai guru atau pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka itu berperilaku kepada nilai-nilai kebaikan dan memiliki motivasi atau semangat untuk dalam dirinya untuk berubah perilakunya ke lebih baik, ke arah yang lebih baik. Jadi kesadaran diri mereka, bukan karena takut peraturan lagi, bukan takut diancam lagi, bukan takut dihukum lagi dia berbuat itu yang disebut dengan disiplin positif. Kita lihat nanti penerapannya. Nah tadi saya sampaikan bahwa yang diyakini adalah nilai-nilai kebaikan. Nih, nilai-nilai kebaikan yang diyakini. Apa itu nilai-nilai kebaikan? Nilai kebaikan itu nilai yang disepakati bersama. Disepakati misalnya ini ruangan kelas 6A, berarti nilai itu disepakati bersama siswa kelas 6A bersama dia. Terlepas dari suku, bangsa, agama, dan bahasa. Jadi nilai-nilai yang dibuat itu tidak ada terikat dengan agama Islam, tidak terikat dengan tergantung suku, tetapi nilai itu sudah dianggap baik gitu Pak. Walaupun sebenarnya nilai itu bersumber dari agama ya Pak, tapi mereka menyusun nilai-nilai kebaikan itu. Kalau di S9 kan ada yang agama Islam, ada yang agama Kristen. Tetapi nilai itu diyakini bersama memang baik gitu. Walaupun dia orang Islam maupun dia orang Kristen. Itu yang dimaksud dengan nilai kebaikan itu Pak. Kira-kira tahu apa bedanya? Artinya nilai-nilai itu dari segi agama pun memang dianggap baik. Contoh menghormati orang lain, itu kan nilai kebaikan dong. Di agama Kristen juga dianggap baik, di agama Islam juga dianggap baik, di suku Minang juga dianggap baik, di suku Jawa juga dianggap baik. Nah itu yang dimaksud dengan nilai kebaikan. Artinya nilai yang disepakati bersama tanpa memandang asal
latar belakang suku, agama dan sebagainya. Ini contohnya nilai-nilai kebaikan. Kalau dari profil pelajar Pancasila, nilai kebaikannya yang dicantumkan di situ beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah nilai-nilai kebaikan yang dicantumkan oleh profil pelajar Pancasila. Ini yang diyakini nilainya baik oleh pemerintah dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian ini di dunia internasional ini ada namanya IBO Primary Years Program. Program pertama pembangunan 3H. Nama organisasinya ini menganggap nilai kebaikan yang perlu diterapkan pada peserta didik ini: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian pada keterampilan hidup atau life skill, nilai-nilai kebaikannya yang dianggap bagus ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini contohnya. Kalau di Minang nilai kebaikan yang dianggap itu ada raso jo pereso, malu jo sopan. Nah, apa lagi? Kok mengecek, kok mengecek kita sudah padang dihormati, kadang di Somobayo. Itu contoh nilai kebaikan dari organisasi suku Minang. Ini itu contohnya. Jadi nilai kebaikan ini kan artinya secara global sudah dianggap baik tanpa memandang suku, memandang agama, tapi diyakini dalam diri manusia itu sudah dianggap baik. Itu dimaksud dengan nilai kebaikan. Itulah yang diterapkan melalui disiplin positif. Kemudian kita masuk kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Yang kebutuhan dasar ini tidak boleh tidak didapatkannya. Artinya itu menjadi kebutuhan fitrahnya sebagai manusia. Silakan Bapak Ibu langsung aja diminum. Ini contohnya. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Contoh untuk bertahan hidup itu makanan. Kalau tidak ada manusia dapat makanan, dia akan merontak, ya kan? Kemudian pakaian, kemudian tempat tinggal, kemudian keamanan, kesehatan, itu termasuk kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima itu contohnya nih, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, kebutuhan manusia penguasaan, terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap. Kemudian memimpin. Memimpin ini sebenarnya kebutuhan manusia juga. Manusia itu pasti punya jiwa memimpin, ingin menguasai. Kemudian berprestasi, diakui, didengar. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebebasan itu contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kesenangan. Kesenangan itu contohnya bermain, humor, antusias, dan tertawa. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Itu juga dengan siswa kita. Siswa kita di dalam kelas, contoh Pak, ada seorang anak ketika belajar agama, duduk di belakang, dia ngantuk, ya kan? Ngantuk dia. Kemudian Bapak tengok dia ngantuk. Kalau kita analisa, dia itu kan sudah melanggar kan? Aturannya sudah belajar tuh nggak boleh tidur kan? Tetapi sebenarnya dia memenuhi kebutuhan dasar manusianya. Apa kebutuhan dasarnya yang dipenuhi Pak? Kebebasan. Di mana letaknya tuh? Pengantuknya tuh? Kesenangan. Di mana letak kesenangannya? Bermain, humor. Coba lihat.
Ngantuknya itu di mana letaknya? Bebasan kita Kebebasan, benar tak Pak? memiliki pilihan mencoba hal baru. Lalu itu tidur yang Mengantuk tuh Pak, kebutuhan manusia tuh. Yang mengantuk itu yang lalok tuh kan tidur tuh kebutuhan manusia. Di mana letaknya tuh tidur tuh? Benar? tahan hidup, Bertahan hidup letaknya di kesehatan. kesehatan. Ya kan? Tidur itu kebutuhan dia kan? Kalau manusia kurang tidur, itu mengantuk. Nah, makanya dalam teori kontrol itu, kalau kita menghukum siswa itu, kita harus lihat dia kan tidur, itu kebutuhan hidupnya. Maka pertimbangan itu Pak. Tetapi dia salah waktu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Disitulah kita arahkan dia, kita sadarkan dia bahwa dia itu memang butuh tidur, tetapi waktunya tidak tepat. Maka solusinya apa? Tidurlah di waktu yang tepat. Begitu cara mengarahkan dia. Itu nanti ujungnya. Nanti ada contohnya itu. Siswa melanggar, bagaimana cara mengatasinya dengan teori ini. Lalu motivasi perilaku manusia ini. Manusia itu membuat sesuatu pasti ada pendorong dalam dirinya, ada motivasinya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Kita itu berperilaku untuk menghindari hukuman. Awak sebagai guru saya ke sekolah berusaha berbuat baik. Ada tak dorongannya Pak untuk menghindari hukuman atau berang dari pulau sekolah atau sanksi dari aturan-aturan pegawai? Ada tak dalam diri itu penyebabnya itu? Ada tak Pak? Begitu juga siswa kita di kelas. Dia pasti berbuat sesuatu itu supaya tidak dihukum. Coba sekolah itu tidak ada aturan, apa yang terjadi? Kemudian kedua untuk mendapatkan penghargaan pujian, ya kan? Ada anak manusia yang ingin dipuji. Kalau sebagai guru ke sekolah apa pasti ingin dipuji. Dipuji oleh atasan, dipuji oleh kawan, dipuji oleh wali murid, dipuji oleh siswa kita. Kemudian ketiga untuk menjadi orang yang, kalau yang ini kan yang eksternal nih, dari luar motivasinya. Kalau ini dalam diri kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kalau motivasi dari dalam diri kita untuk menjadi orang yang kita inginkan seperti apa hidup kita, dengan arti kita menghargai diri kita sendiri. Ini yang paling murni. Kalau yang di atas itu kan pujian apa? Dorongan dari luar. Kalau tidak tapi dihukum, berarti ingin dipuji. Itu manusia kan? Dorongannya dari luar. Jadi itu nanti motivasi itu yang kita pertimbangkan nanti dalam memberikan mengontrol perilaku siswa. Nah, kita lihat ini perbedaannya Pak. Kita selama ini melaksanakan hukuman apabila siswa kita melanggar aturan di kelas atau aturan di sekolah, kita akan melakukan hukuman. Walaupun hukumannya bukan kekerasan, walaupun hukumannya disuruh menjawab soal. Contoh anak BPR lagi soal 5. Tak BPR ya kan? Apa kok jawab suruhnya BPR di luar? Itu hukuman. Ya kan? Atau anak punya berada soal Pak, lagi soal matematik 3. Ternyata nah seorang tuh hanya kerojon, awak tambah soalnya 2 jadi 5. Itu hukuman. Nah, jadi apa bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi? Kalau sekarang yang didorong kita melakukan ini Pak, ya, untuk mengendalikan perilaku siswa kita gunakan ini. Bukan lagi hukuman, bukan juga konsekuensi. Apa bedanya? Kalau hukuman itu tidak terencana, arti tiba-tiba, sifatnya dari datang dari guru tiba-tiba tanpa ada rencana. Pagi itu ada rencana menghukum siswa kan? Tahu-tahu ketika masuk kelas, pas siswa pada PPR, ya kan? Tiba-tiba sih hukuman keluar, disuruh mengaku yang milih sampah kan, disuruh mandela atau disuruh menjawab PR-nya di luar. Itu kan sifatnya tiba-tiba tuh. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi. Murid itu tidak dilibatkan untuk membuat kesepakatan tentang hukuman yang dikerojokan itu. Dia menerima saja. Kemudian yang ketiga sifatnya satu arah dari guru, ya kan? Kemudian kelima berupa hukuman fisik dan psikologi. Kalau fisik mungkin
suruh pakai bendera, suruh lari ke lapangan, kemudian suruh menulis apa kayak, oh pernah tuh surat perjanjian sampai halaman, itu usulan psikis tuh psikologi dia kita hukum, dia malu dengan teman, ditertawakan teman, gitu kan. Kemudian yang kedua, konsekuensi itu semua jawab kesepakatan. Awak biar kesepakatan di siswa awak, rencana disepakati, ya kan? Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sebab murid itu sebenarnya terpaksa, Pak. Misalnya di awal tahun ajaran awak biar kesepakatan di kelas awak. Nah, kalau nanti lambe sekali kita sepakat yo. Nah, dia peringatan dengan tulisan, iya Pak. Nah kalau yang itu kali Pak, oh siapa yang ingin diusul? Sebenarnya aku tidak ikhlas untuk melakukan dulu. Tapi dia tahu aturan, makanya dia menyepakati juga. Tapi sebenarnya murid itu tetap tidak nyaman dia, karena dia tahu itu paksaan, itu aturan gitu. Kemudian yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kita kan selalu bersifat monitor. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika siswa itu salah, kita itu mengontrolnya, berusaha supaya dia memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan dengan hukum, tapi kita berusaha, dia tahu dengan kesalahannya dan dia perbaiki. Kemudian terakhir, proses kolaboratif atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Siswa itu ya seorang yang cari solusi ya. Soalnya apa solusinya ini soal cari. Awak cuma marah-marahkan. Akhirnya ini memang tidak ada hukumannya, cuma dia sadar dengan kesalahannya dan dia sendiri yang dia tahu solusinya apa terhadap kesalahannya. Itu yang disebut dengan restitusi. Kemudian kita lihat 5 posisi kontrol guru. Nah ini dia. Selama ini kita guru mengontrol perilaku siswa kita itu ada 5 macamnya. Yang pertama sebagai penghukum. Di guru ini sifatnya penghukum, suka menghukum murid. Kemudian ada guru itu yang sifatnya pembuat merasa bersalah. Jadi Bapak supaya murid itu merasa bersalah saja juga. Kemudian yang ketiga ada guru itu yang sifatnya posisi sebagai teman bagi murid. Pak Guru ada guru sebagai kawan. Kemudian ada guru itu yang sebagai pemantau, pantau murid. Kemudian yang terakhir ada guru itu yang bersifat sebagai manajer bagi murid. Kita lihat bedanya. Ini yang sebagai penghukum. Guru yang sebagai penghukum, dia sering menggunakan hukuman fisik, suka memijit, suka menyipak, suka menjontek, maupun verbal, kata-katanya kasar ke murid. Apa? Tangkal, kok pembunyi murid ini Pak. Kemudian orang-orang yang menjalankan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menyekam murid yang di dalam lagi. Guru-guru yang menjalankan posisi hukum akan berkata ini, wow besok kata-kata guru yang hukum, patuhi aturan saya atau awas besok. Kamu selalu saja salah itu rumah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Angka angurui. Itu guru. Berarti guru dia sebagai seorang guru. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi guru itu memang dengan cara itu. Iya dia betul. Percaya ya. Hukum itu nada suara tinggi. Bahasa tubuhnya mata suka melotot, jari suka menunjuk, menghardi, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, terlambat juga lain. Nah, bisa tiba tepat waktu kok. Nah, itu lah hukum sih. Kemudian tanyalah pada diri awak seorang, bagaimana perasaan murid bila guru ngecek murid itu murid. Tanya mesti Pak perasa murid itu kalau guru nyocok ini cuma lambe ya, lambe lah. Ini adalah posisi guru sebagai penghukum. Hasilnya apa? Kemungkinan guru murid itu marah dan dendam dalam hati.
Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan coret-coret bukunya atau media tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak guru dan akan menggores kendaraan sendiri. Ya. Itu akibatnya kalau awak guru selalu posisinya sebagai pengurus. Tapi alhamdulillah kita kan di sekolah kadang berubah ya. Kadang sebagai hukum, kadang sebagai teman, kadang sebagai manajer gitu kan. Tapi kalau selalu sebagai penghukum, itu kan terjadi. Dendam murid awak. Kemudian yang kedua, guru itu juga ada yang suka sebagai pembuat merasa bersalah murid. Jadi membuat murid itu merasa bersalah saja murid itu. Contohnya nih, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, sebenarnya lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Orang lain itu murid maksudnya itu bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut. Lembut keluarnya, gimana itu kata-katanya? Apa sangat kecewa ya Pak? Jawab. Kecewa Pak jawab. Kecewa. Ya. Berapa kali ya Pak sampai modelku? Itu modelku. Itu membuat siswa bersalah itu, merasa bersalah. Kemudian, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu begini? Coba pikir. Kok tahu lah ya Pak modelku anak berkak tadi ya? Ada telepon itu kan membuat dia bersalah. Masalahnya kok kalau bawa tuh malu bawa ada. Itu sebenarnya itu salah lemotnya cuma membuat siswa salah. Posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Jadi siswa kuat penilaian diri yang buruk. Murid merasa tidak berharga dan merasa telah mengecewakan orang-orang disayangi di kelilingnya. Dan buat merasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Contoh nih, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara seperti ini? Jadi murid menjadi bangsa orang yang bersalah. Maka murid akan merasa bersalahnya telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam guru hukum di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Kalau yang emosi penghukum tadi kan murid itu bisa menumpahkan amarahnya kan, coret tadi rumah. Kalau murid yang tertekan seperti ini, yang tiba-tiba bisa meletus suaranya dan bisa menyakiti diri sendiri orang lain. Jadi kenapa kalau yang merasa bersalah ini diam, tapi diam itu mumuk dalam, mumuknya di dalam. Itu bedanya dengan hukum ya. Bahasanya lembut sebenarnya, tapi ternyata pengaruh murid. Posisi teman. Nah, kalau guru yang posisi teman bagi siswa. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui bujukan, bujuk-bujuk. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Nah, dulu negatif ya. Positifnya di sini berupa hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Kalau negatif, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk menolong siswa. Berarti guru itu aja berhumor kepada siswa. Guru yang berusi teman, mereka akan berkata, ini contohnya kata-katanya, ayo bantulah demi bapak, ayo tolonglah demi ibu. Kalau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi ada sifat bertolong menolong di situ. Kata-kata mentolong bantu, nah, itu berarti guru itu posisinya sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Tidak guru penolong murid ya. Kecewa dia berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata tidak. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Jadi jangan sekali-kali selalu membantu siswa. Dibantu itu sekali-sekali begini dan tolong. Jadi kalau tolong itu posisi awak sebagai teman yang dapat murid. Ketika awak tak bisa menolong, murid kecewa.
Ini ada hati awak tu hijau kan? Lain ko awak gimana awak betul? Jadi hal lain mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak kalau ada guru tu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru itu yang dirasa dari guru mata pelajaran besok atau guru kelas lain terhadap guru contoh awak guru kelas 6A. Oh tak dir dong. Masuklah guru lain tadi Yon itu nah, itu terjadi kan? Jadi yang dianggap cuma guru kelasnya itu sering terjadi nak. Kemudian yang guru yang posisinya sebagai teman, nada suaranya ramah, akrab, suka bercanda, bahasa tubuhnya dekat dengan siswa, mata dan senyum dengan matanya, senyumnya. Kemudian kata-katanya biasanya kalau guru yang posisi teman, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Sambil senyum-senyum, santai deh. Kemudian bagaimana perasaan murid dikasih tahu guru seperti itu? Murid tersanjung. Jadi bisa jadi murid itu menganggap kesalahan itu tidak masalah, ya kan? Nah, iya. Salah artinya. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru untuk membantunya. Ibarat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Kalau orang lain dia tidak mau. Dan belum tentu berlaku dengan guru yang lain. Lalu negatifnya kalau posisi teman. Kemudian kita masuk posisi guru sebagai pemantau. Memantau artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan yang sudah dibuat di sekolah dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, ada orang melanggar pak, ini peraturannya apa? Itu bicaranya. Ini peraturan, apa yang lakukan tadi? Melanggar peraturan tak? Itu tuh posisi guru sebagai pemantau. Step peraturannya, step ke peraturan. Ini sanksinya apa? Tentu guru yang memantau. Seorang pemantau selalu mengandalkan penghitungan catatan data yang digunakan sebagai bukti. Posisi ini menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Oh ya rajin mana kok? Guru BK mana kok? Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini contoh guru pemantau. Adi, nada suara daftar ya, bahasa tubuh biasa. Tahu kan kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, jadi kamu terlambat 15 menit uji guru. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Kalian tahu Anda? Aturannya kalau terlambat. Paham Pak, jadi saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Cik gurunya ya benar, nanti pada jam istirahat kamu harus tinggal di kelas dan selesaikan tugas yang tertinggal. Memang itu aturan yang dibuat sebelumnya. Jadi Pak Guru itu pegang tepu terhadap aturan itu. Tak ditinjau udah apa jawab Adi terlambat, kan ada tinjau tuh. Langsung sih aturannya kok, akhirnya kan tuh. Bagaimana perasaan murid bila diperlakukan seperti ini? Hasilnya murid memahami konsekuensi. Memang dia murid paham dengan aturan dan dia tahu melanggar. Tapi guru tidak menunjukkan suatu emosi. Ya, guru tidak ada emosi. Dia tidak marah. Murid tetap dibuat tidak nyaman yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan orang kawan istirahat. Yo harus tinggal di kelas. Kan tidak nyaman itu loh. Walaupun dia sadar, dia tetap nyaman dalam dirinya. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Tapi mantau yang kemudian terakhir posisi guru sebagai manajer. Sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Guru berbuat bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau maupun pemantau. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia mereka mandiri dan bertanggung jawab, maka perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadi restitusi itu kesepakatan, keyakinan.
yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, kemudian maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bagaimana memperbaiki kesalahannya. Jadi ketika murid melakukan kesalahan itu, dia sadarkan dulu kesalahannya apa. Alih sadar dari kesalahan tanya, apa untung ruginya melakukan kesalahan itu? Dia sendiri yang menjawab, betul tanya dong. Ini menjelaskan untungnya ruginya. Ini mana yang perlu untungnya ruginya. Lebih pengaruh ke ruginya. Ketika rugi, itu bapak punya cara menyelesaikan atau solusinya, itu lo minta dakwah yang menentukan. Ini melakukan kesalahan, ya kan? Apa solusinya? Selanjutnya, ini minta dari penyampainya. Nih, apakah kamu apa yang kita yakini? Ini kembali ke yang kelas. Apa yang kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nanti ada contohnya saya buat itu videonya saya sendiri yang praktek cara yang sebagai manajer ini. Kita lihat nanti ya. Manajer nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Di sini saya di suara saya kena di video itu nanti itu suara saya keras orangnya, dasarnya udah keras suaranya. Tapi saya mencoba jadi manajer itu. Ini contohnya guru. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Anggaplah jam setengah 8 lah kalau dia awalnya. Jam setengah 8. Kemudian kata murid, ya jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kamu kan terlambat. Maksudnya apa diperbaiki ya? Dijawab tadi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Kan tertinggal tugasnya itu 1 jam. Kemudian guru baik itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu? Kalau besok awak bisa di tempat waktu, ada masalah awak ada? Ada masalah awak di rumah enggak? Ya, kalau awak tepat waktu dibawa. Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk perbaiki diri. Nah, itu contoh yang sebagai posisi manajer. Jadi posisi manajer itu suara guru sebaiknya tulus. Suara guru tulus, tidak perlu marah, tidak perlu tinggi suara, apalagi menunjuk murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, atau guru itu bersikap tampak sedih, atau guru itu bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid, tidak perlu. Tapi dia bersifat sebagai manajer seorang yang tulus. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya masalah. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan guru. Itu contohnya. Kita masuk ke keyakinan kelas. Kita selama ini tahunya peraturan kelas. Peraturan kelas apa contohnya? Yang dibuat di kelas. Ya. Pakaian rapi, baju masuk ke dalam, ya kan? Rambut tak boleh panjang. Ketika belajar harus tidak boleh makan-makan. Nah, itu kan peraturan kelas. Sebenarnya ada yang lebih bagus dari peraturan kelas, namanya keyakinan kelas. Apa bedanya? Tidak. Kalau peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan. Sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama. Posisi murid bukan lagi objek tapi subjek. Keyakinan kelas dibuat oleh murid, dilaksanakan oleh murid, dan untuk menanamkan kebaikan murid. Jadi tidak ada dari guru cek larang. Lagi ketika guru itu suruh murid itu menulis apa peraturan. Dia sampai dari awal ada lo masuk di situ. Nah, itu keyakinan kelas. Sebab yang diatur itu kan murid. Jadi seluruhnya aturan kelas itu dari murid sedang. Nah, awal, setengah 8 masuk ya. Nah, ketika belajar kalau keluar harus angkat tangan minta izin ya, kan dari guru tuh. Jangan dari guru, satu dari murid full. Walaupun aturan ini sama ya, cuma dari murid sedang Pak. Suruh murid nulis sebanyak-banyaknya. Kemudian kumpulan jadiin satu. Nanti yang disebut keyakinan kelas. Tapi guru wajib ikut patuh.
dalam yang dibuat tadi. Itu kalau cara membuat itu. Jadi full dari murid. Jika keyakinan kelas dilanggar, maka murid sama dengan melanggar dirinya sendiri. Karena yang membuat aturan dia sendiri, guru gak ikut. Guru cuma mencatat, guru cuma menyatukan. Sedangkan jika keyakinan di kelas ditaati, maka sama dengan menghargai diri sendiri. Nah, inilah langkah yang menyusunnya. Ini dulu, contohnya dulu. Contoh keyakinan kelas. Ini kelas 1, ada guru kelas 1 juga. Keyakinan kelas 1 ini contohnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini contohnya. Ini dari murid semua. Tapi bahasanya sudah dikerenkan oleh gurunya. Kalau dari kelas 1 itu bahasa sederhana, Bu. Kemudian ini contoh di kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Kalimat-kalimat seperti itu, kalimat-kalimat positif. Biasanya kan peraturannya datang tepat waktu, kan? Kalau mau bertanya angkat tangan, itu tuh peraturan. Maka dirubah dari ini. Ini percaya dan menghormati orang lain, Pak. Kan tidak akan menghormati orang lain. Menjaga kebersihan kelas, contohnya. Itu kan peraturan. Kalau keyakinan kelasnya mungkin selalu bersih. Jadi tidak boleh piket tepat waktu, tidak boleh pada itu loh. Tapi kebersihannya, nilai-nilainya itu yang dicantumkan di keyakinan kelas. Kemudian di kelas 7 ini SMP nih. SMP ya. Lebih panjang lagi keyakinan kelasnya. Jadi peraturan itu kan langsung to the point. Nah, kalau keyakinan kelas itu dia bersifat lebih abstrak, lebih umum, tapi bersifat nilai-nilai kebaikan di situ. Kalau secara ringkasnya ini membuat keyakinan kelas itu pertama silakan murid-murid membuat tentang peraturan dulu di kertas masing-masing. Kemudian catat semua masukan dari murid di papan tulis atau di kertas besar. Kemudian susun menjadi keyakinan kelas, yaitu ganti kalimat-kalimatnya dalam bentuk positif. Jadi kalau ada kata tidak boleh datang terlambat. Jadi kan ada kalimat positif tuh, selalu datang tepat waktu. Itu bedanya kan. Pokoknya yang pakai tidak itu jadi positif semua. Kemudian kalimat negatif contohnya jangan berlari di kelas. Ubah jadi kalimat positif ini nomor 6. Berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian setelah itu kalimat positif itu dicari nilai kebaikannya. Nilai kebaikan tadi ada tadi mah. Ada menghormati orang lain, menjaga kebersihan, menghargai diri sendiri. Nilai kebaikan yang ada dari profil Pancasila tadi. Itu tuh disusun tuh peraturan-peraturan dari anak-anak kita tadi tuh kita kelompokkan menjadi nilai-nilai kebaikannya apa gitu. Baru dia berhasil nanti menjadi keyakinan kelas seperti ini. Ini nanti itu secara ringkasnya ya saya sampaikan. Nanti silakan dipahami nanti di poin-poinnya. Kemudian setelah keyakinan kelas sudah dibuat, maka semua warga dipersilakan meninjau ulang, dibahas ya. Nanti saat kita lihat nanti contohnya. Kemudian yang ke-10 keyakinan sekolah. Kalau keyakinan sekolah, kelas selanjutnya ditempelkan di dinding di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Baru kita tempel, sudah disusun, dibuat baik-baik, kita tempel di kelas kita. Itu tekniknya. Jadi merubah peraturan kelas yang kita buat selama ini menjadi keyakinan kelas. Kita lanjutkan. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Pertama bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan.
Ini sudah dijelaskan tadi. Nah, ini dia Bapak Ibu yang ditawarkan dalam menyelesaikan perilaku murid atau menghadapi murid berkasus. Kita menggunakan namanya segitiga restitusi. Ketika siswa kita berbuat salah, melanggar aturan, maka untuk menyelesaikannya biasanya kan kita panggil tuh. Kita panggil biasanya kan kita kalau tidak kasih hukuman, udah kita kasih nasihat, ya kan? Nah, ini ada caranya yang ditawarkan di sini, segitiga restitusi namanya. Jadi segitiga restitusi itu kita memberikan pemahaman kepada siswa yang bersalah itu apa kesalahannya, apa akibatnya dari dia berbuat salah, dan dia disuruh mencari sendiri solusinya dari kesalahan yang dibuat. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 langkah-langkahnya. Pertama ini menstabilkan identitas namanya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu sama dengan menanyakan aturan dan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama itu. Nah, dihubungkan ke situ, di mana letak kesalahan awal. Tuh. Kemudian kita lihat pertama, menstabilkan identitas. Contoh, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pelajaran. Ini kata-katanya contohnya. Ini kata-katanya nanti kita sampaikan ke murid kita bahwa berbuat salah itu wajar. Itu menstabilkan identitasnya tuh. Menstabilkannya kan salah tuh lah dipanggilnya di guru tentu nyo tidak mati loh. Pak stabilkan dia. Kayak kata-kata kok. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, manusia tidak ada yang sempurna. Ibu bapak juga pernah lakukan itu, contoh ya. Apa pernah kan dulu berarti? Apa kata lambe apa? Ada kan ada bapak lambe. Di sekolah, ibu bapak tidak mencari siapa yang salah dan benar, tetapi kita mencari solusi. Nah, apa tak mencari salah bapak? Cuma nak cari solusi. Dia anak tadi gak tenang ya kan? Kemudian kamu berhak merasa begitu. Kamu berhak. Misalnya apa nanti orang kita ditinju tadi pak awak ada kayak gini tinju kan? Kau tinju aja kan? Awak berhak melalui oh. Nah, seperti itu. Berarti itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian kedua, validasi tindakan salah. Baru pak validasi tindakan salahnya. Itu apa tadi? Kau tanya kan? Jadi kan itu mengapa dari mana tinjunya kan? Tinju ya. Kamu pasti punya alasan. Pasti aku punya alasan nak? Atau dia telah melihat pasti nggak telah melihat ada alasan. Apa sebab lain kamu? Padahal kamu bisa melakukan yang hal buruk dari ini. Padahal waktu di salon, kamu mendukung perwira yang berat. Kamu melakukannya karena mempertanggungjawabkan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin ada sesuatu yang penting harga dirinya, hanya pertahankan. Atau makanya nyo berbuat salah seperti itu. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Katanya gini, aling pak, aku peraturan kelas awak kang. Aku keyakinan kelas awak kang. Tak boleh macam tak kawan atau dia terlambat. Ajar kan tidak. Dong. Nah, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama petang? Kita kan melanggar awak tuh. Ya, sadarkan pada itu nyong. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kedepannya ingin jadi apa pak? Kayak ingin mau dikurja terus. Nah, itu contohnya kan kata-katanya kalau untuk menanyakan keyakinan. Jadi kita lihat contohnya Bapak Ibu, bagaimana contohnya? Pikir apa dulu? Video tentang ini kadang nggak pikir apa lah. Ini kalau pakai dek itu kan sambung suara itu. Enggak, itu dek audio. Nah, sekarang. Pada demonstrasi kontekstual nomor 1 Dirman dari
Kalian belakang so. Budaya positif terdiri dari disiplin positif, keyakinan keras, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga institusi. Segitiga institusi adalah proses kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga institusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan lingkungan setelah berbuat salah. Beberapa segitiga Itu ada videonya contoh. menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ayo mana? Tapi pertama adalah menstabilkan identitas. Adalah merubah orang yang gagal karena telah melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini mau kita ulang nih sedikit. Kalau menstabilkan identitas, merubah orang yang gagal karena telah berbuat salah menjadi orang yang sukses. Itu tujuannya yang tahap 1 tuh. Yang kedua, anak-anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Dia kan udah salah tadi. Kemudian jangan sampai dia terlalu lama dia dalam merasa salah gitu. Kita stabilkan emosinya di jiwanya. Bisa ada di grup itu kemudian. Ya yang melanggar apapun bu, berdoka, kelambe, kemale, cabut, kemale sekolah gitu. Nah yang kedua, validasi tindakan yang salah, memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak bersalah. Ini kalau boleh salah, kita hubungkan dengan kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Oh ini itu tuh, berarti ini betul. Anak yang ngacok beribu-ribu itu sebenarnya butuh kasih sayang. Ini rumah kurang kasih sayang. Hubungan kasih itu supaya jiwa emosi stabil ya. Itu gunanya. Jadi stabil loh. Bawa dia dan dia terlalu marah-marah tuh murid gitu. Kemudian yang kedua, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti ada tujuan. Dan itu kan diri waktu. Apapun baik atau buruk ada tujuannya. Iya. Itu memang karena tadi awak bebas lo dari ancaman darah tinggi ya kan. Tadi tensi wak ya. Yang berdasar tindakan siswa berbuat kesalahan. Tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Perbuatan seseorang dengan nilai-nilai yang dia percaya tidak menjadi orang yang dia ketika siswa sudah menemukan gambaran masa depannya. Coba lihat yang ketiga yang terakhir. Perbuatannya menanyakan keyakinan, perbuatannya dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Artinya hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah disusun bersama di awal. Dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi dia ingin seperti apa? Apakah ingin seperti ini terus? Pasti dia tidak mau. Sebenarnya tidak dia seperti itu dong kan? Seperti apa ya? Sebenarnya anak dia mau rajin, gitu kan? Kalau masalah lambat tadi, nanti Pak. Kemudian ketika siswa sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Kita lagi dulu. Tetap fokus pada gambarannya. Iya lagi dulu. Ini contohnya. Contoh penyerapan segitiga restitusi kasus pertama, membolos saat guru rapat. Pak Joni mendapat tugas mewakili kepala sekolah untuk rapat persiapan peringatan Hari Guru di kantor camat. Bulan Agustus pertama Pak. Sebelum berangkat, Pak Joni memberikan tugas kelompok di kelas 6A. Bu Lita, guru kelas 6B menggantikan Pak Joni membimbing belajar siswa kelas 6A. Esok paginya, Pak Joni menerima laporan dari Bu Lita bahwa seorang siswa yang bernama Nugi kemarin dilaporkan tidak mengikuti pelajaran dikarenakan duduk di kantin.
Akhirnya Pak Doni memanggil Nugi untuk mengetahui penyebab Nugi melakukan itu. Kita lihat ya Bapak Ibu. Tapi suara saya tetap keras di sini, termasuknya orang keras. Kami akan menampilkan dua buah contoh kasus penerapan seketika restitusi dan rangka menyelesaikan kasus yang dimiliki oleh siswa. Kasus yang pertama yaitu membolos satu kampanye. Pak Doni mendapat sebelum berkuliah orang siswa melalui kultur. Fatwa yang tahap 1 menstabilkan identitas. Yang lulus tahap 1 ada Pak? Yang angkatan sebelum? Atau seboleh? Seboleh? Seboleh lah daftar kan? Oh daftar. Oh yang masuk. Masa lu PP semua fisiko dan tidak ada. Malah PP itu. Kita ada. Lain. Dia selagi berubah orang aja bu. Mulai di kasus yang kedua, Bapak Ibu. Kasus yang kedua, siswi yang bernama Kori ketahuan menyontek waktu ujian. Ini dia. Duo. Ya. Bahwa ini rugi kan? Ya memang drama itu ya. Ada masalah. Pak sebenarnya mau baca untuk di laptop. Kalau nggak kok apa? Kok salah? Dia fasilitator itu nanti bisa merekam ya. Tahu masalah. Kalau kok memang dibuatkan naskahnya, bukan kasus sebenarnya. Ya, ini memang ditulis dulu. Ya, skenario. Ya, karena terang jole, nah. Ya, apa
buka selalu apa namanya apanya skenario nya tuh. Sertifikat PNM itu apa? PMM tuh kalau sinyal tawar lah diakui diterima. Kalau nggak diterima Ulang ya. Pajarannya deh. ya 22 juta kalau PMM lah 22 juta. Masalahnya apa tuh namanya sinyal tawar nggak diterima lah. Udah terima. Hilang ya. Tapi lah terkirim aja senjata. Sudah kemudian berat menunjukkan 2 minggu. Ibu akhir bulan itu sudah keluar. Oleh oleh terima. Semua ada. Saya dari mana ya Pak? Ini juga banyak dulu juga namanya. Mencari ilmu kerja apa ya? Yang dari mana aku tadi? Yang dulu. Ada yang cek-cek nilai dulu ada penyelidikan. Cek nilai yang kok. Nilai apa? Nilai KG itu Nilai PKB dulu. Baik. Di PKB masih bisa. Bisa ada yang bisa. Bahkan mundur. Oke Bapak Ibu, itulah presentasi saya. Jadi ujungnya sebenarnya presentasi apa? Apa cara menggunakan segitiga restitusi kok dalam menyelesaikan kasus anak itu ujungnya sebenarnya. Jadi pengalaman itulah yang saya sampaikan ke Bapak Ibu. Jadi tekniknya 3 tahap tadi, validasi dengan karya salah, kemudian stabilitas identitas, kemudian mengurangi keyakinan. Nah, jadi itu tekniknya dalam kita bergerak. Mas kita Karena mau coba deh. ya Pak. Ya, misalnya ada konyol. Ya Pak. Meluruskan tak dari lancar tentang keyakinan. Toleransi beragama kan. Itu yang toleransi beragama itu kan sesama agama. Ya. Itu dibolehkan. Tapi toleransi agama yang tak boleh. Arti katanya toleransi agama. Orang Islam ikut ibadah ke orang Kristen, Itu nggak boleh. Nah itu toleransi agama. Iya ya. Dan karambel itu boleh antar agama kan. Ya saling menghargai yang kalau ada orang lain beribadah kepada Ya. Kalau yang toleransi antar beragama beragama boleh, ya. tapi toleransi agama Ya. tidak boleh. Ya, jadi karena itu batas masing-masing. Keyakinan kan? Ada batas masing-masing. Nah, jadi yang keyakinan kebaikan tadi itu Pak, Ya. itu kebaikan itu sebenarnya kebaikan itu dari sudut pandang dari segi apapun memang dia nilainya baik. Tidak bertentangan agama itu juga boleh cerai bertentangan. Di suku lain itu kadang-kadang saling menghormat, itulah contohnya. Itu kan keyakinan nilai kebaikan loh. Dia nggak mau Islam ya nggak baik, dia nggak mau Kristen ya nggak baik, dia di suku-suku lain pun nggak baik. Jadi nilai-nilai itu yang disepakati di dalam. Bapak saya nilai-nilai kebaikan yang disepakati dalam kelas waktu. Di peraturan kelas itu dicarikan nilai kebaikannya apa, nilai positifnya apa. Terus kalau begini itu sangat ditanamkan demokrasi beragama kan. Iya. Beragama. Jadi ujung-ujungnya toleransi beragama gitu. Tidak beragama Pak. Ya. Kalau antar toleransi antar umat agama. Iya. Kalau
gitu. Nah ya kan itu. Ya kadang-kadang kan kita salah. Yo. Anak-anak itu dalam menyampaikan. Nah kan ada dalam apa itu kan? Ya. Profil Pancasila kita dulu. Profil pelajar Pancasila. Memang di agama itu yang pelajaran agama itu yang ditambah dengan profil Pancasila kan itu menyampaikan kepada keyakinan itu banyak itu salah kan salah menyampaikan dan toleransi beragama. Ya. Nah, yang anak itu, oh ya Pak, kami nanti kalau ada acara hari Minggu agama lain, jadi dulu ada yang ada pulau gereja, ya kan? Nah itu kan enggak toleransi beragama. Toleransi itu. Itu toleransi agama mau dong. Jadi menyamakan akidah kita dengan akidah yang lain. Ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu atau menanggapi apa yang saya sampaikan? Silakan. Tentang segitiga institusi. Kami intinya Pak, doanya sukses dan amin. Kemudian juga Bapak Ibu yang mendaftar grup penggerak sebagai bayangan dari Anggora. Ya. Yang pertama, ternyata kesibukan dalam grup penggerak itu tidak sesibuk PPG online. PPG online memang sibuk kan, kegiatan pagi itu terganggu, kan? Tugasnya lebih banyak. Kalau yang grup penggerak ini dalam 1 minggu itu Zoom cuma 3 kali. Dalam 2 minggu ya. Dalam 2 minggu itu satu modul itu kan ada 4. Modul ada 3, modul 1, modul 2, modul 3. Modul 1 itu terdiri dari modul 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Modul 1 itu pengerjaannya 2 minggu. Ya, modul 1 pengerjaannya 2 minggu, zoomnya cuma 3 kali. Cuma 3 kali zoom dalam 2 minggu itu. Selebihnya kita kerja mandiri mengerjakan tugas di mengerjakan tugas di LMS. Di LMS ini cukup masuk di mana-mana bukan. Berarti yang ketiga modul itu sebabnya. Kemudian tugasnya kebanyakan membuat ringkasan materi dalam berbentuk PowerPoint. Itu sih tugasnya. Umumnya materi-materi kayak tadi itu kan ringkasan materi itu dari PowerPoint. Kemudian setiap akhir modul ada aksi nyata. Nyatanya kadang-kadang. Tapi aksi nyatanya yang paling banyak itu cuman buatlah ini buat lagi tahu kawan gitu. Berarti pada kesimpulan untuk penggerak itu Ya, ya. Gimana kan kalau kita buat tugasnya membuat presentasi kayak gini? Ya materi pandai tapi untuk imami. Ya, mobil mereka. Ya, kau harus pandai imami intisari materi. Ujung-ujung ada video. Mobil mereka. Sinyata contoh ini sinyata rekaman itu no kirim rekaman. Kok PowerPoint? Sinyata aku rekaman. Tapi selalu rekaman Bu. Foto-foto di sana sinyatanya. Cuman kini yang tahap 1 MB itu memang disuruh video 1 jam. Memang baik. Saya kirim abang dia. Ya kirim. Bela limpahan beko itu Pak kali ngirim ke arah kadang-kadang kan ada Prabu. Kadang-kadang lagi itu ada. Jadi tidak sesibuk PPG, lebih santai gitu kan. Cuman ya kebanyakan kegiatannya membuat presentasi kayak PowerPoint. Kemudian pengerjaannya pun tak harus selesai 1 hari dong. Contoh tugas model apa dia kan 2 hari. 2 hari Pak. 2 hari. Ya 3 hari masih ada deadline sampai hari, cuma nilainya kok misalnya batas waktu malam ini. Ya. Pasti kan ini loh. Kalau lewat kumpul dalam menjelang malam, tapi jadi sampai dalam hal waktu mengumpulkan. Coba tuh baca waktu Nah, Mama gue belum bendera, aku belum bendera. ya. Bendera kalau yang bendera, boleh tidak. Kalau nak bendera kok boleh itu punya bendera sekali.
Medik punya aku dia bu, yang mau itu ibu minta tolong lah orang kawan yang bisa untuk membantu ibu memberinya dengan bimbingan ibu untuk memberikan itu. Tapi kalau punya orang lain ibu jadi tidak kira. Tidak boleh bu. Tapi ibu minta tolong orang lain untuk membantu ibu memberi itu membimbing ibu bisa. Bisa tapi lah karya Pak soalnya. Iya. Bisa. Kita lagi dia kan dia. Berarti karya apa? Dia. Ya, itu kan bisa nambah hasil dari Iya. peningkatan buat terus Dia nama ini siapa ada berbagai berapa persen mendapatkan Pakai sama juga terima bergerak menggerakkan. Iya. Menggerakkan selalu membantu dari kalau menggerak. Waktu tadi kenapa? Pengerak. Tergerak betul. Tergerak dulu. Awak tergerak dulu. Kemudian baru bergerak. Baru menggerakkan kawan. Tergerak tidak dulu. Tapi awak boleh bergerak. Bergerak kalau di sekolah itu kan baru gerakkan kawan. Jadi dalam pendidikan guru penggerak model jalan ini bu, materinya lebih banyak materinya filosofi pendidikan dan jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan apa cara mengendalikan siswa, apa cara mengendalikan kawan, apa cara awak bergerak di sekolah. Jadi memang ilmu itu kalau dulu mungkin kan ilmu pembelajaran di RPP, materi pelajaran, pada pelajaran, media. Kalau pendidikan guru penggerak kok memang lebih banyak kepemimpinan pak. Jadi awak dibekali ilmu-ilmu atau pemahaman tentang bagaimana cara memimpin dan menggerakkan kegiatan di sekolah, menggerakkan kawan, menjadi pemimpin. Ya memang bekal untuk jadi pemimpin. Guru penggerak itu isinya banyak. Awak nunggu wifi sekolah itu Pak, aku lihat wifi. Oke Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada lagi, sebelum kita tutup, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu, Majelis Guru SDM 15 Moratakung dan juga Bapak Kepala Sekolah. Sampaikan salam saya kepada beliau. Ucapkan terima kasih saya sudah memberikan waktu kepada saya menyampaikan pengalaman saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Ini baru sampai bulan sekarang, bulan akhir Oktober ya, udah awal November, dimulai kemarin bulan Agustus. Setelah 17 Agustus, pertengahan Agustus saya mulai. Kemudian sampai ini baru modul saat ini modul sudah 21. Ini adalah ternyata 1 tempat. Kemudian nanti prosesnya saya sampai April. Saya selesainya April Bu 2024. Tetapi nanti bulan Desember dan Januari kami libur kegiatan ini. Desember itu hanya sampai tanggal 7. Kemudian nanti libur, tidak ada kegiatan guru penggerak dari tanggal 7 Desember sampai 30 Januari. Ya, ada liburnya. Kemudian dimulai lagi nanti awal Februari, Maret, April baru selesai. Sekarang masuk modul 2.1, masih ada modul sekitar modul 2.1, 22, 23, kemudian 31, 32, 33. Kata 8 sebentar lagi ya habis. Selesai Desember habis. Jadi Bapak Ibu, pertama sebagai motivasi ya saya jelaskan gambarnya kan kalau tugasnya tidak terlalu banyak ya, cuma membuat perpoin. Kemudian kedua aksi nyatanya pun dari modul kemarin baru hari ini yang disuruh merekam. Selebihnya dulu buat apa aja, foto saja gitu. Kemudian sekali sebulan kita lokal karya di Waro. Semua anggota guru penggerak di kabupaten kita itu kumpul di sana, dikasih materi dari pagi masuk setengah 8 keluar jam 4 sore. Itu teknik mereka memberikan materi kepada kita berbentuk permainan. Jadi
awak tuh beraja di Moro tuh sambil mainnya kan berkereta api main apa sebentar kita Pak pagi sampai nyampe beraja sontaknya beda kalau kelihatannya kan besok hari gini itu kan apa dia teman tadi aduh itu Pak di bukan main jadi butuh ada yang kita berkereta api oke bagi cara asik lah menyenangkan pulang mau kilo pulang mau pipi uang diklatnya 253.000 uang pulsa 150.000 baik kosong tadi isi kan. ya satu kali sebulan tuh Iya banyak. sekali sebulan kumpul di pos Pulsa yang dia satu apa? pulsa 10 Sebulan ya dia. ada uang jalannya berarti 3.000 uang jalannya berarti 53.000 nah kemudian berarti kan 50 balik kemudian sekali sebulan kok lo pengajar praktek kayak Pak Haji itu datang ke sekolah awak mendampingi awak kisah gua dulu pemilihan kira mendampingi awak membantu awak gimana awak kesulitannya gimana terkadang bantu dia Oke, jadi kesimpulan kalau kami pengen ini, kalau mereka ada posisi ya berarti guru tergerak, berarti itu pribadi yang udah jatuh anak, ini untuk anak bu anak. pemimpin pelajaran di sekolah Sebenarnya itu kan. jadi kalau awak Kalau biasa tadi dah boleh mau kalau awak keluar dari iya pembelajaran itu kan berbeda iya iya Alhamdulillah. kalau menilai secara pribadi Pakai iya, dipakai harus iya. kalau awak menilai secara pribadi kan orang-orang itu udah ada pilihan lama kayak memang berubah Pak. Merubah nanti ada awak merubah dari segi caranya ke anak caranya mengecek ke caranya Cek kawan juga anak. menjaga kawan cuman ada beberapa hal yang memang ada hal negatif juga. Iya. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.